وسلاما على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا صدق الله العظيم. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini masih hidup, masih sehat, masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih dirasakan oleh Allah kemanisan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam itu pula kita berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, iskariman aw mutsyahidan, hidup mulia mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam kita peruntukkan buat uswatun hasanah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat, menghimbau, mengajak, berpesan kepada kita seluruh yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Sebaik-baiknya takwa, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Sehebat-hebat pertolongan di jalan takwa kepada Allah ditolong oleh kekayaan. Bila ini mampu kita manfaatkan, insyaallah selamat zahir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirah. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana tugas-tugas yang harus dijalankan oleh seorang suami dalam mendidik para istri? Begini cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik istri-istri Nabi. Sebagai seorang umat, Nabi adalah uswatun hasanah kehidupan. Begitu pula lah mestinya kita mendidik istri-istri kita. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dirujuk kepada surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Pada ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang juga menjadi tugas pada setiap para suami untuk disampaikan kepada istrinya. Ya nisa'an nabi, wahai perempuan-perempuan Nabi, wahai istri Nabi, wahai anak-anak perempuan Nabi, wahai anak-anak perempuan orang-orang beriman, wahai istri orang-orang beriman. Pertama, lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama seorang perempuan dengan kebanyakan perempuan yang lain. Tidaklah sama seorang perempuan beriman dengan kebanyakan perempuan yang lain. Kapan itu akan terjadi? Inittaqaitun, apabila ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri Nabi, seorang anak Nabi, seorang istri laki-laki beriman, seorang anak pria beriman, maka dia akan selalu terjaga. Salah satu bentuk keterjagaan dirinya adalah dirinya berbeda dengan kebanyakan perempuan. Kapan itu akan terjadi? Bila dia senantiasa bersandarkan ketakwaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada istri-istri kita, wahai saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya mereka berbeda.
Kalau ada pikiran di hati kita, di akal berpikir kita, mereka sama saja dengan orang lain, disitulah tanggalnya rasa-rasa dan nilai-nilai ketakwaan. Ajarkan kepada mereka, mereka berbeda, mereka tak pernah sama. Selagi mereka bertakwa kepada Allah, disitulah awal muasalnya. Kita mesti mengajarkan kepada mereka, menanamkan kepada mereka bahwasanya seorang perempuan beriman itu berbeda dengan kebanyakan perempuan. Yang kedua, fala takhda'na bil qawli, ajarkan kepada istri-istri kita, jangan kau lunak-lunakkan tutur katamu, jangan kau lembut-lembutkan tutur katamu, jangan kau dayu-dayukan kalimat-kalimatmu, jangan kau rayu-rayukan tutur katamu. Fayatum'al ladzi fi qalbihi marad, hingga timbullah, hingga tumbuhlah, hingga bertambahlah, hingga berkembanglah sesuatu dalam hati seorang laki-laki yang berpenyakit. Sampaikan kepada mereka, seberapa banyak orang-orang soleh jatuh karena tak mampu menahan kata-kata yang dilunak-lunakkan. Perempuan beriman, istri orang beriman, anak orang beriman, kata-katanya jelas, kata lembut dan didayu-dayukan, kalimat yang dirayu-rayukan hanya berlaku kepada suami dan keluarganya. Kalimat yang sama tak berlaku kepada kebanyakan laki-laki, karena akan muncul fayatum'al ladzi fi qalbihi marad, muncul penyakit dalam kebanyakan hati laki-laki. Apa yang harus mereka lakukan? Wa qulna qawlan ma'rufa, kalau berbicara, berbicaralah sekedarnya dan yang baik-baik saja. Yang ketiga, wa qarna fi buyutikunna, ajarkan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak perempuan kita, untuk berlama-lama mereka di dalam rumahnya, untuk berlama-lama mereka menjadi perhiasan dalam rumah tangganya. Perempuan adalah tanah paling subur bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Perempuan adalah al-ummu al-madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Apabila ibu baik, walaupun ayahnya kurang baik, maka anak akan cenderung baik. Tapi sebaliknya, apabila ayahnya baik tapi ibunya tidak baik, anak akan cenderung tidak baik. Apatah lagi kalau ayahnya tidak baik, ibunya tidak baik, tentu semakin tidak baik. Maka agar anak ini terjaga, karena ibu adalah sekolah pertama, maka biarkan istrimu berada berlama-lama di dalam rumahnya, bukan berada berlama-lama di kantornya, di jalannya, dan dimanapun tempat lainnya yang diperebutkan waktunya oleh orang banyak. Karena ibu dari sebuah pendidikan, sekolah utama daripada pendidikan itu berasal dari rumah. Maka biarkan istri orang-orang beriman lebih berlama-lama di dalam rumahnya. Selanjutnya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, larang istrimu untuk berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah di kalangan jahiliyah yang pertama. Mana contohnya, saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Dulu perempuan-perempuan jahiliyah yang mohon maaf pekerjaannya adalah menjual diri, itu mereka ciri-cirinya adalah menggunakan gelang kaki. Jadi perempuan-perempuan menjual diri di zaman jahiliyah itu mereka menggunakan gelang kaki. Dengan cara menghentakkan kakinya, berbunyilah gelangnya. Begitulah cara mereka dahulu memanggil laki-laki. Tapi anehnya hari ini ada juga sarjana yang memakai gelang kaki, ada juga orang mengaji yang menggunakan gelang kaki. Ini yang dimaksud dengan jangan berhias asal berhias. Apalagi berhias itu tabarrujal jahiliyatil ula, seperti perhiasannya wanita-wanita jahiliyah. Salah satu lagi ciri-ciri berhiasnya wanita-wanita jahiliyah, mencukur alis matanya. Dicukur alis matanya, dipindahkan ke tempat yang berbeda. Hari ini ada suami yang nyaman menengok istrinya menghapus alis mata pembuatan Allah. Ada suami yang mau dan rela menengok istrinya mencukur habis buatan Allah, yang akhirnya dipindahkan ke tempat yang lain. Kemana pergi suaminya di saat istrinya melakukan sebuah perhiasan yang tidak sesuai dengan syariat? Maka saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Baru selanjutnya, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah,
Ajarkan mereka untuk mendirikan solat, membayar zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuannya kecuali dalam keadaan membersihkan dan mensucikan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku, termasuk ini, jangan biarkan istri kita bersentuhan dengan laki-laki yang bukan haknya. Ada sebuah penelitian menarik tentang mengapa seorang perempuan kematian suami itu harus menunggu 3 kali suci baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Dahulu kalau kita di pondok selalu alasannya adalah untuk memastikan perempuan itu tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan hamil. Kalau untuk memastikan dalam keadaan tidak hamil, tidak perlu membutuhkan 3 kali suci. Cukup dengan 1 kali suci. Setelah 1 kali haid, maka bisa dipastikan perempuan tidak dalam keadaan hamil. Tapi mengapa harus menunggu 3 kali suci? Walaupun ini bukan satu-satunya jawaban, tapi salah satu kemukjizatan Al-Quran dan kemukjizatan Rasulullah SAW melarang seorang perempuan disentuh oleh laki-laki yang bukan haknya. Rupanya bekas pegangan atau sentuhan suami itu baru akan hilang setelah melewati 3 kali suci. Jadi kalau istri kita dipegang, disentuh tangannya oleh seorang laki-laki, maka sentuhan tangan besalam itu baru akan hilang lebih kurang 3 bulan kemudian. Coba saudaraku bayangkan, kalau di antara kita ini ada yang membolehkan istrinya bersalam dengan laki-laki yang lain, berarti yang bapak dan saudara sentuh setiap malam itu adalah sisa-sisa orang lain. Begitulah Islam ini menjaga kemurnian dan kesucian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta kalian, oleh anak kalian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, kamu lalai oleh berlomba dan berlomba hingga kamu telah bertemu dengan pintu kuburan. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudul hajat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan